Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah lebih baik terlihat kaya atau benar-benar kaya? Kenyataannya, sebagian besar orang hanya sibuk tampil glamor, memamerkan mobil sewaan, desainer ikat pinggang, dan makan malam mewah. Padahal, rekening bank mereka bisa saja tiba-tiba berubah nasibnya saat keadaan darurat datang. Disinilah letaknya keajaiban. Kekayaan sejati tidak selalu tampak mencolok. Orang-orang terkaya memilih untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Mereka menjalankan apa yang disebut stealth wealth, strategi di mana mereka diam-diam menumpuk uang, membeli aset, dan bahkan mengenakan celana olahraga sederhana seharga hanya Rp150.000. Tanpa pamer, tanpa drama, mereka sedang membangun kekayaan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dalam video ini, kita akan menyelami makna dari kekayaan tersembunyi ini. Kalian akan menemukan rahasia strategi yang digunakan oleh orang kaya untuk membangun kekayaan, menjaga uang mereka, dan tetap meraih kebebasan finansial. Setelah menonton video ini, kalian akan tahu cara memainkan permainan kekayaan dengan benar, sehingga kalian tidak menghabiskan 40 tahun bekerja keras hanya untuk pensiun dengan hasil yang minimal. Mari kita mulai dengan mengungkap mengapa kebanyakan karyawan tidak menyadari adanya kekayaan yang tersembunyi. Seringkali ketika kalian memikirkan kekayaan, yang terlintas adalah gambar orang dengan jam tangan Rolex, mobil Mercedes, atau rumah mewah yang harganya jauh di luar jangkauan. Namun, gaya hidup yang terpamer seperti itu hanyalah kiasan. Seperti rentetan Snapchat atau Instagram, hari ini terlihat, besok bisa hilang begitu saja. Intinya, penghasilan tinggi tidak selalu berarti kekayaan yang tinggi, dan itulah yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi, bersiaplah untuk melihat bahwa kekayaan sebenarnya tersembunyi, dan kalian punya kesempatan untuk memainkannya dengan cara yang jauh lebih cerdas dan bermakna. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang tampak sukses di media sosial, padahal di balik itu tersembunyi jurang kehancuran finansial? Mari kita lihat studi kasus yang menarik ini. Sebagai contoh, kita kenal seorang pekerja yang tampaknya sukses. Sebut saja dia Dion. Meskipun sebagai seorang insinyur, ia menghasilkan sekitar 12 juta rupiah per bulan. Kehidupan Dion jauh dari kata sejahtera. Dia hidup dari gaji ke gaji, dengan cicilan mobil BMW senilai 6 juta rupiah per bulan untuk mobil yang bukan miliknya, perabotan-perabotan, dan bahkan membayar 4 juta rupiah per bulan untuk rumah yang jarang sekali ia tinggali. Bagian yang paling mencolok, Dion rela memamerkan gaya hidupnya di Instagram, seolah-olah dia adalah seorang miliarder. Ironisnya, Dion mengira dirinya kaya, padahal sebenarnya dia sangat rentan dari bencana finansial. Inilah pelajaran yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Kekayaan tidak diukur dari berapa banyak yang kalian hasilkan, melainkan dari berapa banyak yang kalian simpan. Jangan khawatir, saya akan menunjukkan dengan contoh nyata bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak. Sekarang, mari kita balik alur cerita dari orang yang berbeda. Sebut saja dia adalah Chandra. Chandra sebenarnya adalah seorang miliarder, tapi kalian mungkin tidak akan pernah mengetahui dari penampilan luarnya. Ia mengendarai mobil biasa yang dibelinya secara tunai, berpakaian sederhana tanpa merek desainer atau logo mencolok. Chandra memiliki properti sewaan dan berinvestasi di dana indeks, tanpa pernah memamerkan kekayaannya di media sosial.
Perbedaannya sungguh terasa. Sementara Dion tenggelam dalam cicilan dan hutang, Chandra secara diam-diam menumpuk uang tunai untuk membeli aset, membangun kekayaan lintas generasi tanpa pamer. Konsep kekayaan tersembunyi ini sebenarnya cukup mudah dipahami. Ia bahkan hidup dengan sederhana seperti orang biasa, sambil secara konsisten mengumpulkan kekayaan. Jangan salah paham, saya tidak menyarankan kalian untuk hidup pelit atau mengasingkan diri seperti seorang pertapa. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan biarkan hal-hal materi menentukan kesuksesan kalian. Seringkali orang-orang yang paling vokal tentang kemewahan di suatu ruangan justru yang paling rapuh secara finansial. Ingat, kunci kesuksesan sejati terletak pada pengelolaan keuangan yang cerdas dan membangun kekayaan secara diam-diam tanpa perlu pamer. Mulailah menabung, berinvestasi, dan fokus pada nilai yang kalian simpan, bukan sekedar gaya hidup yang tampak gemerlap. Dengan begitu, kalian akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan benar-benar meraih kebebasan finansial yang sesungguhnya. Orang kaya sekarang cenderung lebih banyak diam mengenai keuangan mereka. Saya sering mendapat pertanyaan, mengapa orang kaya merahasiakan uang mereka? Jawabannya sederhana dan ada 3 alasan utama yang mendasarinya, yang saya yakin merupakan keputusan terbaik yang bisa kalian ambil. Pertama, semakin sedikit kalian pamerkan, semakin sedikit pula orang yang akan menginterogasi kalian. Ketika orang tahu bahwa kalian memiliki uang, mereka akan mulai memperlakukan kalian dengan cara yang berbeda. Pikirkan, ketika seseorang memenangkan lotre, tiba-tiba sepupu yang lama hilang menghubungi untuk meminta bantuan melunasi pinjamannya. Itulah gambaran mengapa merahasiakan kekayaan adalah kunci untuk menjaga hubungan dan privasi. Kedua, kekayaan sejati itu kebebasan yang berlimpah, bukan sekedar kemegahan. Orang kaya tidak bekerja hanya untuk pamer, mereka bekerja untuk meraih kebebasan. Bebas dari hutang, bebas dari stres, dan bebas untuk menjalani hidup sesuai keinginan tanpa harus terus-menerus memaksakan atau dinilai oleh orang lain. Kekayaan yang tersembunyi bukanlah tentang membuat orang terkesan, melainkan tentang membuka pilihan dalam hidup kalian. Ketiga, lebih aman untuk tetap berbaur. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Warren Buffett, sang miliarder, masih memilih tinggal di rumah sederhana di Omaha, Nebraska? Begitu orang tahu kalian memiliki kekayaan, kalian akan menjadi target, baik itu dari tuntutan hukum seperti petugas pajak, maupun dari teman-teman yang entah bagaimana berharap kalian selalu mengulurkan uang untuk mereka. Ingat, kunci untuk menjaga kekayaan sejati terletak pada kebijaksanaan dalam mengelola dan merahasiakan keuangan kalian. Jika kalian ingin fokus pada kebebasan dan pilihan dalam hidup dan menghindari drama serta tekanan eksternal, cobalah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian tahu mengapa rahasia kekayaan kalian itu sangat penting, saatnya kita membahas bagaimana mempraktekkannya secara nyata. Sulit menjelaskannya semuanya secara mendetail, tapi saya akan membagikan 5 langkah sederhana untuk membangun kekayaan nyata tanpa harus tampak kaya. Langkah pertama, singkirkan mentalitas pamer. Jika kalian menghabiskan uang hanya untuk membuat orang terkesan, selamat, kalian sedang memainkan permainan yang salah. Orang terkaya yang kalian kenal mungkin tidak terlihat kaya. Mereka tidak mengenakan ikat pinggang Gucci atau jam tangan mewah. Mereka lebih memilih untuk membeli saham, properti, dan membangun bisnis. Langkah kedua,
miliki lebih banyak aset, bukan hutang. Fokuslah untuk memiliki lebih banyak aset dan menghindari hutang yang tidak menghasilkan. Hiduplah di bawah kemampuan kalian, bahkan jika penghasilan kalian sudah ada di taraf miliarder. Ini adalah dasar untuk memastikan uang kalian berfungsi untuk kalian, bukan sebaliknya. Langkah ketiga, jaga keuangan kalian tetap pribadi. Jangan pernah memposting pendapatan atau membagikan detail investasi kalian kepada orang lain. Biarkan mereka berpikir bahwa kalian biasa-biasa saja, sementara kalian diam-diam membangun kerajaan keuangan. Ini membantu menjaga privasi dan menghindari sikap orang lain yang berubah ketika tahu kalian memiliki kekayaan. Langkah keempat, otomatiskan investasi. Abaikan sensasi saat itu dan siapkan investasi otomatis dalam saham serta properti. Hindari skema cepat kaya dan fokuslah pada membangun kekayaan jangka panjang daripada mencari validasi jangka pendek. Dengan cara ini, kalian telah memastikan pertumbuhan kekayaan yang stabil dan konsisten. Langkah kelima, tetap rendah hati dan fokus. Jangan biarkan gaya hidup yang berlebihan menggerogoti kekayaan kalian. Jika kalian mendapatkan kenaikan gaji, investasikan kembali uang tersebut daripada meningkatkan standar hidup secara drastis. Misalnya, dengan membeli mobil mewah. Ingat, kekayaan sejati tidak terlihat. Ia dibangun secara perlahan dan konsisten. Mengapa saya harus diam tentang uang saya? Jawabannya sederhana. Begitu orang tahu bahwa kalian memiliki kekayaan, mereka akan mulai memperlakukan kalian secara berbeda. Tiba-tiba, sepupu yang sudah 5 tahun tidak mengirim pesan, mungkin akan menghubungi kalian untuk meminta bantuan membayar cicilan mobil. Teman-teman akan mengharapkan kalian menanggung tagihan, dan orang asing pun mulai meminta nasihat investasi. Bahkan petugas pajak bisa saja muncul tanpa diduga. Kekayaan yang tersembunyi bukanlah tentang membuat orang terkesan, melainkan tentang memiliki kebebasan dan ketenangan pikiran. Semakin kalian merahasiakan tentang keuangan kalian, semakin sedikit masalah yang akan datang. Tetaplah rendah hati, biarkan mereka berpikir bahwa kalian biasa saja, sementara kalian diam-diam membangun kerajaan keuangan yang sesungguhnya. Mulailah hari ini dan pahamilah bahwa kunci kesuksesan adalah konsistensi tindakan, bukan pamer-pamer semata. Selamat membangun kekayaan dan semoga kebebasan finansial selalu menyertai langkah kalian. Lindungi kekayaan kalian dari ekspektasi orang lain. Kebanyakan orang dengan cepat memanfaatkan kalian saat mereka tahu kalian punya uang. Teman-teman yang selama ini tidak pernah menabung, tiba-tiba menganggap kalian harus membantu mereka. Sementara anggota keluarga bahkan menyebut kalian egois jika tidak menutupi kesalahan finansial mereka. Mereka akan berkata, "Ayolah, ini hanya bantuan kecil." Padahal bantuan kecil itu selalu berakhir pada pengeluaran dari dompet kalian. Begitulah kenyataannya. Ketika orang tahu kalian memiliki uang, mereka mulai melihat rekening bank kalian sebagai sumber dana darurat mereka. Itulah sebabnya orang kaya memilih untuk tetap diam tentang kekayaan mereka. Saat orang menganggap kalian biasa saja, mereka membiarkan kalian berjalan dengan tenang. Tapi begitu mereka tahu kalian kaya, tiba-tiba semua orang punya drama dan harapan yang harus dipenuhi. Dengarkan baik-baik, saya akan memberikan nasihat emas. Bergeraklah dalam diam, lindungi kekayaan kalian, dan biarkan orang lain bertanya-tanya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya,
kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Pada akhirnya, kebanyakan orang tidak akan pernah benar-benar memahami konsep kekayaan yang tersembunyi. Mereka terus mengejar gaji tinggi, menunjukkan gaya hidup, dan kemudian bertanya-tanya mengapa mereka selalu mengalami kekurangan finansial. Setelah menonton video ini, kalian kini sudah mengetahui kebenarannya. Kekayaan bukan tentang kemewahan yang terlihat, melainkan tentang menumpuk aset secara diam-diam, memiliki kebebasan sejati, dan menjalani hidup sesuai keinginan kalian. Jadi, lain kali ketika kalian melihat seseorang memamerkan gajinya, cukuplah tersenyum saja, anggukan kepala, dan camkan bahwa miliarder sejati bisa jadi hanya mengenakan kaos seharga Rp100.000 dan mengendari mobil yang telah berusia 10 tahun. Ingatlah, kekayaan tersembunyi hanyalah batu loncatan kebebasan menuju finansial yang sebenarnya. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.